Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Tambah Haji 03 Kota Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya semboyan ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga kini. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya percaya bahwa kemampuan, hak, dan kewajiban murid adalah sama. Sebagai seorang murid haruslah patuh kepada guru dan juga patuh akan peraturan yang dibuat oleh guru. Melakukan instruksi guru, menyelesaikan tugas dan mengerjakan soal dalam bentuk dan waktu yang sama. Agar pembelajaran di kelas dapat dikelola dengan baik dan kondusif, maka guru tersebut haruslah bertindak tegas dan bersuara lantang agar seluruh murid merasa takut dan menuruti apa yang guru inginkan. Bagi murid yang melanggar, perlu dihukum agar mereka merasa jera dan tidak akan berani mengulangi tindakan tersebut. Guru harus mampu mentransfer ilmu kepada murid secara klasikal. Dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab saja, menurut saya sudah bagus asalkan semua murid diam dan memperhatikan guru. Pada dasarnya, saya menganggap murid tidak akan bisa paham jika materi pelajaran tidak saya jelaskan. Murid dikatakan telah tuntas belajar jika mereka mampu mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui kriteria ketuntasan. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Guru memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi murid. Dalam hal ini, semuanya setiap murid disamaratakan dan dianggap memiliki potensi maupun kemampuan yang sama. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara merubah mindset dan pemikiran saya tentang pendidikan, bahwa selama ini saya salah menganggap anak lahir sebagai kertas putih kosong yang perlu kita lukis dan gambar sesuai dengan kemauan. Namun ternyata anak lahir sudah membawa bakat dan potensinya masing-masing. Hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini adalah melaksanakan peran sebaik-baiknya sebagai pendidik yang mampu menebalkan dan menjadikan lukisan atau gambar tersebut semakin jelas.
Untuk menebalkan dan menjadikan lukisan gambar semakin jelas tersebut, yaitu melalui pendidikan dan pengajaran. Sebagai guru, saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena masing-masing dari mereka memiliki keunikan yang berbeda. Pendidik tak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Pendidik seharusnya memberikan teladan yang baik agar mereka bisa melihat dan menirunya, menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran, tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Menghormati dan memperlakukan anak didik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. 3 semboyan yang sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga kini, yaitu 1. Memberikan teladan, yaitu ing ngarso sung tulodo. 2. Membangun semangat ing madyo mangungarso. Dan yang ketiga, memberikan dorongan, yaitu tuturi handayani. Yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran KHD. 1. Menerapkan pembelajaran yang sesuai kodrat anak. 2. Menerapkan pembelajaran yang sesuai kodrat zaman. 3. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 4. Menerapkan pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk melestarikan kebudayaan. 5. Menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi-pekerti. Pendidikan sesuai kodrat anak. Saya telah memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Pendidikan yang sesuai kodrat zaman di kelas. Pendidikan yang membangkitkan kreativitas murid di kelas. Are you ready? Let's go! Pembelajaran yang mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan dengan bernyanyi lagu Jawa untuk bermain perlombaan kelompok. Pendidikan sesuai tumbuh kembang anak di kelas. Memberikan pendidikan karakter di kelas. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berpihak pada murid. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap modul 1.1. Terima kasih, salam dan bahagia.